warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Huda Al-Amin, peserta Latsar CPNS tahun 2022, Angkatan 3, Kelompok 3, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Di sini saya akan menjelaskan Core Value ASN tentang kolaboratif. Adalah bentuk kerjasama, interaksi, kompromi beberapa elemen yang terkait baik individu, lembaga, dan atau pihak-pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung yang menerima akibat dan manfaat. Dari kolaborasi ini, muncul yang namanya collaborative governance, yang merupakan sebuah pendekatan pengambilan keputusan, tata kelola kolaboratif, serangkaian aktivitas bersama, di mana mitra saling menghasilkan tujuan dan strategi, dan berbagi tanggung jawab dan sumber daya. Kolaborasi juga sering dikatakan meliputi segala aspek pengambilan keputusan, implementasi, sampai evaluasi. Terdapat 6 kriteria penting untuk kolaborasi, yaitu yang pertama, forum yang diprakarsai oleh lembaga publik atau lembaga. Yang kedua, peserta dalam forum termasuk aktor non-state. Yang ketiga, peserta terlibat langsung dalam pengambilan keputusan dan bukan hanya dikonsultasikan oleh agensi publik. Yang keempat, forum secara resmi diatur dan bertemu secara kolektif. Yang kelima, forum ini bertujuan untuk membuat keputusan dengan konsensus. Yang keenam, fokus kolaborasi adalah kebijakan publik atau manajemen. Core values dari kolaboratif yaitu membangun kerjasama yang sinergis. Kata kuncinya, kesediaan kerjasama sinergis untuk hasil yang lebih baik. Adapun kode etik dari kolaborasi yaitu, yang pertama, memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Yang kedua, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Yang ketiga, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Adapun panduan perilaku kolaboratif menurut Perez Lopez et al. 2004 dalam Nugroho 2018. Organisasi yang memiliki kolaboratif kultur indikatornya sebagai berikut. Yang pertama, organisasi menganggap perubahan sebagai sesuatu yang alami dan perlu terjadi. Yang kedua, organisasi menganggap individu atau staf sebagai aset berharga dan membutuhkan upaya yang diperlukan untuk terus menghormati pekerjaan mereka. Yang ketiga, organisasi memberikan perhatian yang adil bagi staf yang mau mencoba dan mengambil resiko yang wajar dalam menyelesaikan tugas mereka. Yang keempat, pendapat yang berbeda didorong dan didukung dalam organisasi. Yang kelima, masalah dalam organisasi dibahas transparan untuk menghindari konflik. Yang keenam, kolaborasi dalam kerja tim antar divisi adalah didorong. Dan yang ketujuh, secara keseluruhan, setiap divisi memiliki kesadaran terhadap kualitas layanan yang diberikan. Adapun tata kelola kolaborasi yang pertama, mengidentifikasi permasalahan dan peluang, merencanakan aksi kolaborasi, serta mendiskusikan strategi untuk mempengaruhi. Proses yang harus dilalui dalam menjalin kolaborasi adalah yang pertama, trust building atau membangun kepercayaan dengan stakeholder mitra kolaborasi. Yang kedua, face dialog yang adalah melakukan negosiasi dan baik dan bersungguh-sungguh. Yang ketiga, komitmen terhadap proses atau pengakuan saling ketergantungan, sharing ownership dalam proses, serta keterbukaan terkait keuntungan bersama. Yang keempat, pemahaman bersama atau berkaitan dengan kejelasan misi, definisi bersama terkait permasalahan, serta mengidentifikasi nilai bersama. Dan yang kelima, menetapkan outcome. Wall of Government atau WOG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas, guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Oleh karenanya, WOG juga dikenal sebagai pendekatan intergensi, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan yang relevan. Tujuan dari Wall of Government adalah memudahkan koordinasi antar lembaga yang dipisahkan oleh fragmentasi maupun regulasi tingkat sektor. Contohnya, kerjasama informal, perjanjian bantuan bersama, memberikan pelatihan, menerima pelatihan, dan sebagainya. Kolaborasi dalam konteks organisasi pemerintah adalah kepercayaan, pembagian kekuasaan, gaya kepemimpinan, strategi manajemen, dan formalisasi pada pencapaian kolaborasi yang efektif dan efisien antar intensitas publik.
Adapun faktor yang dapat menghambat kolaborasi antara lain, yang pertama, ketidakjelasan batasan masalah karena perbedaan pemahaman dalam kesepakatan kolaborasi, serta dasar hukum kolaborasi juga tidak jelas. Jadi, calon ASN muda diharapkan nantinya menjadi agen perubahan yang dapat mewujudkan harapan tersebut. Pendekatan BOG yang telah berhasil diterapkan di beberapa negara lainnya diharapkan dapat juga terwujud di Indonesia. Semua ASN, kementerian, atau lembaga atau pemerintah daerah kemudian akan bekerja dengan satu tujuan, yaitu kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Terima kasih telah mendengarkan resumen ini.